Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga semua narasumber, tamu undangan, serta peserta yang hadir menyaksikan webinar Silaturahmi Merdeka Belajar episode ketiga hari ini, semua dalam keadaan baik. Baik yang menyaksikan lewat kanal Zoom maupun kanal YouTube Kemendikbud RI. Perkenalkan, saya Andrew Pangidai yang akan memandu webinar sore hari ini. Untuk sebelumnya izin untuk membuka masker karena sesuai protokol kesehatan. Bila kita berada dalam ruangan tersendiri, kita boleh diperkenankan tidak menggunakan masker. Namun kami juga selalu mengingatkan Ibu dan Bapak semua untuk tetap mematuhi protokol kesehatan karena kita masih dalam masa pandemi dan pandemi juga masih belum selesai. Tetap minimal 3M, memakai masker saat beraktivitas, mencuci tangan secara teratur, dan juga menjaga jarak atau menghindari kerumunan. Baik, kita langsung saja sore hari ini Silaturahmi Merdeka Belajar episode ketiga. Sesuai dengan informasi yang ada di e-flyer, nanti juga akan ada sertifikat elektronik, tapi itu khusus untuk yang sudah melakukan registrasi Zoom. Itu nanti akan dikirimkan ke alamat surat elektronik masing-masing. Jadi pastikan data yang tertera saat melakukan registrasi itu sudah benar. Dan nantinya saat acara berlangsung, tim panitia juga akan memberikan tautan untuk melakukan registrasi ulang yang sudah meregistrasi di Zoom, agar nanti tidak ada kesalahan saat pengiriman surat elektronik, sertifikat elektroniknya. Baik, kami berharap Ibu dan Bapak yang menyimak webinar sore hari ini semuanya dapat mengikuti dengan tuntas hingga akhir, sehingga nantinya ada kegalauan-kegalauan tentang rekrutmen guru ASN ke-3K semua dapat terjawab dengan baik. Oke, sebelumnya izinkan, daging bakar bersaus tiram, pergi berlayar melihat ikan selar, resah hati terlihat muram, tersentak bahagia menyaksikan webinar Silaturahmi Merdeka Belajar. Webinar Silaturahmi Merdeka Belajar atau SMB hari ini, Kamis 19 Agustus 2021, adalah episode yang ketiga. SMB sendiri merupakan ruang diskusi atau berbagi praktik baik untuk memperdalam program yang telah dirilis dalam kebijakan Merdeka Belajar. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini telah hadir bersama kita narasumber yang tentunya siap membahas, mengupas hadis topik sore hari ini yang sudah sangat-sangat dinanti. Nah, yaitu tentang apa? Rekrutmen guru ASN P3K. Di mana nih rekrutmen kali ini menjadi rekor tersendiri bersejarah dengan jumlah formasi terbanyak. Nah, kita akan menyapa nih narasumber, ada 3 narasumber. Yang pertama, kita akan menyapa terlebih dahulu Sekretaris Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Ibu Nunu Suryani. Apa kabar Ibu di tengah aktivitas, Bu? Apa kabar, Bu? Alhamdulillah baik, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu Guru, peserta webinar semuanya. Waalaikumsalam, terima kasih Ibu. Cerah selalu Ibu ya, dimana walaupun aktivitas padat, tapi tetap fit selalu nih Bu. Baik, yang kedua, kita sapa narasumber kita yang kedua, yaitu Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Ibu Agustina Wilujeng. Apa kabar Ibu Agustina? Kabar baik, Mas. Maafkan ya, aku masih tetap pakai masker nih, banyak orang di sekitarku. Siap Ibu, kita selalu harus mematuhi protokol kesehatan. Baik, terima kasih Ibu Agustina. Narasumber yang ketiga yaitu perwakilan dari Forum Honorer Non Kategori 2 Persatuan Guru Honorer Republik Indonesia PGHRI, Bapak Raden Sutopo Yuwono. Apa kabar Bapak Sutopo? Kita menyapa Bapak Sutopo nih Pak ya. Iya baik, apa kabar Bapak Adri, Bapak Profesor Nunu Suryani dan Ketua Panja Pengangkatan Ketiga Honorer Ibu Agustina Wilujeng SEMM. Selamat sore.
Siap, sudah siap Pak Stopo ya. Nanti kita akan kupas habis juga nih Pak bersama Ibu Nunu dan juga Ibu Agustina mengenai rekrutmen guru ASN P3K yang sedang berlangsung nih seleksinya. Oke, selama ini permasalahan substansial yang terjadi tentang pembelajaran jarak jauh PJJ di tengah-tengah GTK itu sangat mungkin bisa dirasakan sangat pelik sekali. Nah, Kemendikbudristek itu juga sangat concern, sangat sekali memikirkan sekali terutama status guru honorer, bagaimana menjadikan guru honorer itu lebih dimuliakan. Nah, salah satunya nih melalui rekrutmen guru ASN P3K tahun 2021 ini, yang dimana tadi sudah kami sampaikan mencetak rekor formasi terbanyak. Betul ya Bu Nunu, begitu ya Bu ya? Betul. Luar biasa. Nah, pemerintah daerah sendiri juga sudah mengajukan usulan nih, ada 568.238 formasi guru. Nah, di samping itu juga Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan Kemendikbudristek selalu berupaya nih menyiapkan para guru yang ingin mengikuti seleksi, yang dimana rekrutmennya sudah ditutup berakhir 26 Juli yang lalu dan saat ini sedang proses seleksi. Nah, banyak platform yang tersedia tuh. Jadi kita tuh kurang baik bantuin gurunya belajar kayak video tadi yang kita sudah sampaikan ya kan, bagaimana menjadi guru yang aktif. Nah, sekarang ini kita akan membahas sore hari ini tentang rekrutmennya sendiri, biar supaya Ibu dan Bapak yang hadir baik di Zoom maupun yang di YouTube yang makin penasaran nih, aduh kapan ya ini kapan ya hasilnya, aduh saya kurang apa ya. Nah, ini kita akan bincang-bincang diskusi interaktif di sore hari ini. Baik, tanpa berpanjang lebar, kita awali segmen yang pertama. Langsung saja nih, kita langsung tanya-tanya kepada Ibu Nunu. Bu, nah ini tadi kan sudah rekor nih, sebelumnya selamat dulu nih. Kami ucapkan selamat ke Direktorat Jenderal GTK atas rekor yang luar biasa ini. Nah Bu, sebenarnya mekanismenya seperti apa sih ini Bu? Rekrutmen guru menjadi ASN P3K, terkait dengan bagaimana afirmasinya. Kan kalau tidak salah kan Bu ya, walaupun usianya tidak muda lagi, di atas 35 sekian itu, tapi ada yang menjadi pertimbangan tersendiri. Nah, sebenarnya mekanismenya itu seperti apa sih Bu? Terus kemudian manfaat apa nih yang akan diterima dari guru honorer menjadi guru ASN P3K? Silakan Ibu. Baik, terima kasih Mas. Baik Bapak Ibu guru yang saya hormati, menjawab pertanyaan tadi terkait dengan mekanisme seleksi guru ASN P3K. Sebenarnya untuk mekanisme dan pembagian peran masing-masing kementerian terkait itu sudah tertuang di dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 28 Tahun 2001 tentang pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2021. Dalam Permenpan tersebut sudah diatur sebenarnya, karena ini banyak sekali Mas pertanyaan yang mungkin salah sasaran ya, kepada siapa pertanyaan itu. Jadi pertanyaan itu bagus sekali karena dalam mekanisme seleksi itu di dalam Permenpan tersebut sudah diatur selain persyaratan juga siapa yang bertanggung jawab terhadap apa. Jadi untuk pelaksanaan pengadaan PPKJN guru tadi untuk instansi daerah itu dilakukan oleh Kementerian Kemendikbudristek bersama Panselnas. Nah, Panselnas itu sendiri, Panitia Seleksi Nasional itu diketuai oleh BKN. Ya, Panselnas ini tujuannya adalah sebenarnya untuk menjamin objektivitas, meskipun yang pelaksanaan ujian nanti tes uji kompetensi tadi di Kemendikbudristek, namun untuk menjamin objektivitas pengadaan P3K ini, maka Menteri Menpan membentuk Panselnas dengan ketuanya adalah BKN. Dan Panselnas itu sendiri terdiri dari berbagai kementerian terkait, karena di dalamnya untuk Panselnas ada susunannya, ada tim pengarah, pelaksana, pengawas, audit teknologinya, ada quality assurance-nya, pengaman teknologi, sekretariat tim pengarah, dan juga ada penyusun naskah. Nah, sementara untuk pelaksananya seperti Dirjen Kemendikbudristek itu ditunjuk membentuk yang namanya Panitia Penyelenggara Seleksi. Nah, Panitia Penyelenggara Seleksi itu mempunyai tugas yang berbeda. Jadi begitu ya, jadi ada peran di sini. Oh, jadi masing-masing punya peran Bu ya? Betul, ada masing-masing. Ya. Betul, dan itu semua diatur dalam regulasi yang sudah ada. Seperti Kemendikbudristek itu tugasnya apa yang disebut dengan Panitia Penyelenggara Seleksi itu ya Kementerian teknis terkait.
di sini mulai menyusun jadwal ya. Bapak Ibu kan suka bertanya nih jadwal ujiannya kapan? Nah, itu dia tuh. Nah, jadwal ujian uji kompetensi 1 itu sebenarnya yang menetapkan jadwal itu adalah Kementerian Kemenpan ya, Kemenpan. Tapi kita menyusun dan mengusulkan. Baik. Itu tugas dari Kemendikbud itu menyusun jadwal, pelaksanaan seleksinya, mengumumkan jenis jabatan yang lowong, melakukan seleksi administrasi, kemudian menyiapkan sarana pelaksanaan seleksi kompetensi, dan melaksanakan ujiannya. Sedangkan wawancaranya juga kita, kemudian mengumumkan hasilnya. Nah, sampai tahap ini, Mas, itu sudah sampai tahap pengumuman hasil seleksi administrasi, sudah melewati masa sanggah, dan hanya sedikit sekali yang tidak lolos seleksi administrasi. Dari sekian ratus ribu yang mendaftar, hanya 6 yang tidak lulus. Nah, ini berarti disimpan dulu nih. Ini kayaknya ini puncaknya nanti nih, Bu. Kita simpan 6 itu. Jadi kita tidak akan tanyakan apa-apanya sih, cuma ternyata ribuan yang lolos, Bu ya. Dari ada 900 ribu, Mas. Semua pendaftar itu 900 ribu lebih. 900 ribu. Ya, setelah melalui masa sanggah dan lain sebagainya, yang TM atau tidak memenuhi syarat itu hanya beberapa gelintir saja. Jadi itu sebenarnya seperti itu. Baik, Ibu. Nah, ini sebenarnya dasarnya apa sih, Bu? Niat mulianya seperti apa sih? Jadi ada usulan untuk rekrutmen guru ASN P3K ini. Sebenarnya apa nih, Bu, yang mendasari? Jadi gini, mengapa dulu ada seleksi? Ini sebenarnya perjuangan banyak pihak, termasuk dari Komisi 10 ya, yang memperjuangkan, dan forum guru seperti yang punya Pak forum guru honorer dan berbagai ormas itu ya perjuangan bersama, intinya seperti itu. Namun sebenarnya kalau dari data seluruh guru yang bukan PNS di sekolah negeri itu sebenarnya 59%-nya itu adalah berusia di atas 35 tahun. Atau 437 ribu lebih itu di atas umur 35 tahun yang tidak mungkin mereka itu menjadi PNS, pegawai negeri sipil, atau menjadi ASN bisa, tapi tidak bisa CPNS. Oh, dari CPNS, oke, baik. Itu ya, tujuan rekrut itu sendiri sebenarnya kebijakan yang sangat berpihak kepada guru non-ASN di sekolah negeri, karena dengan komponen keberpihakan itu bisa dilihat dari diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN yang meliputi beberapa hal, misalnya mereka kalau sudah jadi guru ASN P3K, dia bisa berhak mendapatkan penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, pengembangan kompetensi dan penghargaan. Nah, itu sebenarnya keberpihakan, dan memang faktanya jumlahnya lebih dari 50% itu memang di angka yang seharusnya tidak bisa lagi mengikuti seleksi ASN P3K. Jadi jumlah yang tadi disebut tadi 506 ribu ya, formasi itu yang memenuhi syarat. Itu adalah 506.247 formasi, dan ini terbesar sepanjang sejarah ya. Kalau karena tahun 2019 itu hanya 90.444. Luar biasa nih, kita akan kupas lagi lebih dalam. Tadi Bu menyinggung tentang juga ada dorongan perjuangan dari Komisi 10. Nah, saat ini sudah hadir Ibu Agustina. Izin Bu menyambung tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Nunu terkait tentang perjuangan juga dari Komisi 10. Komisi memang membidangi pendidikan. Terkait tentang rekrutmen guru ASN P3K. Ini seperti apa ini, Bu? Langkah-langkah kolaborasi atau dorongan yang sudah dilakukan oleh sahabat-sahabat di Komisi 10. Silakan Ibu Agustina. Terima kasih Mas Andre. Yang pertama harus saya sampaikan bahwa kami menganggap guru ini bukan profesi, tetapi adalah sebagai sebuah pengabdian, sehingga negara seharusnya menempatkan guru sama dengan tentara yang mengurus pertahanan negara atau polisi yang mengurus keamanan masyarakat. Guru bertugas khusus menyiapkan generasi muda untuk mengurus negara selanjutnya. Karena kita yang tua-tua ini kan suatu hari akan pergi meninggalkan dunia ini. Dan seluruh tanggung jawab negara ini akan berada di tangan generasi muda. Merah hitamnya generasi muda kita kemana, itu akan
banyak ditentukan oleh pendidikan. Walau pendidikan tidak hanya berada di tangan guru, tetapi juga di tangan keluarga dan di tangan masyarakat sekelilingnya. Maka guru itu harus merupakan panggilan jiwa. Di dalam bahasa Jawa, guru itu disebut seseorang yang digugu dan ditiru. Digugu itu diikuti semua kata-katanya. Ditiru itu diteladani. Sehingga guru harus merupakan seorang profil yang benar-benar mulia. Apapun yang dikatakan guru, anak senakal apapun akan diikuti oleh murid-muridnya. Itu di dalam adat kebudayaan Jawa. Saya kira di berbagai masyarakat kita secara sosiologis, guru bahkan digunakan untuk penyebutan tidak hanya seorang pengajar di sekolah, tetapi juga tokoh-tokoh masyarakat yang memang memiliki karakteristik tertentu yang patut ditiru dan diteladani. Maka ketika undang-undang itu menyebut kata guru, maknanya adalah bahwa guru-guru ini berada pada posisi yang sangat istimewa. Melihat berbagai macam permasalahan yang sekarang terjadi, guru itu tidak mendapatkan perhatian yang layak. Terutama adalah ketika berbagai macam cobaan. Nomor satu, guru-guru kesejahteraannya tidak diperhatikan. Kemudian yang kedua, guru-guru ini mendapatkan beban pekerjaan tidak hanya sebagai guru, tetapi juga sebagai tenaga administratif yang membuat laporan berbagai macam hal. Selebihnya dari itu, sebagai pegawai negeri mungkin, atau sebagai guru yang ingin meningkatkan sesuatunya, itu harus mengikuti pendidikan-pendidikan dengan persyaratan yang berat. Nah, lebih celaka lagi adalah bahwa jumlah guru sudah cukup banyak, tetapi tidak merata ke seluruh wilayah Indonesia. Dapat diartikan menurut kalimat saya yang pertama tadi, bahwa di daerah-daerah yang tidak ada guru, ada ancaman generasi muda kita tidak terdidik dengan baik untuk disiapkan menjadi generasi penerus yang akan mengendalikan, yang akan menjalankan negara ini. Nah, itulah kemudian yang membuat Komisi 10 ini demikian concern terhadap masalah guru. Berbagai macam kebijakan pemerintah di pemerintahan tahun-tahun sebelumnya memberikan semacam harapan kepada guru yang belum menjadi PNS untuk diangkat. Namun itu tidak kunjung datang. Kita menerima berbagai macam diskusi, kunjungan, WA, permintaan, audiensi, dan lain sebagainya dari organisasi guru maupun guru-guru secara personal yang kita kenal, atau melalui jaringan partai-partai yang kita temui. Semakin besar gelombang itu, semakin besar pula ancaman terhadap anak didik kita. Karena ancaman terhadap guru itu berarti juga ancaman terhadap siswa. Nah, pada suatu hari tertentu, saya lupa tanggalnya, ada rapat kerja dengan Mas Menteri, Prof. Nunu juga hadir. Ada tantangan dari Komisi 10 kepada Mas Menteri. Karena masalah utama dalam proses pengangkatan guru ini tidak hanya berada di tangan satu menteri, tetapi berada di beberapa kementerian, termasuk diantaranya adalah Kementerian Pan-RB,
Kemendagri, Kemengeu, dan Badan Kepegawaian Nasional. Dorongan amanat kita berikan di dalam kesimpulan komisi yang meminta kepada Mas Menteri untuk berkomunikasi dengan berbagai macam kementerian lembaga yang memiliki peran dalam mensolusi bagaimana guru-guru yang kesejahteraannya belum terurus oleh negara ini bisa diurus. Nah, singkat kata, berhasil ada program pengangkatan 1 juta guru honorer dengan uang yang diberikan oleh negara sebesar 19,6 triliun kalau tidak salah dalam 1 tahun. Kemudian dibentuklah panitia seleksi yang terdiri dari berbagai macam unsur yang harus ada dan terlibat. Nah, itulah kemudian mulai perjuangan pengangkatan guru P3K menjadi ASN dimulai. Ya. Namun berbagai kendala kita temui, sebagian besar adanya disinformasi dan beberapa informasi hoax yang diterbitkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang membuat para guru honorer ini menyalahkan Mendikbud. Kemudian ada pula yang memprovokasi supaya guru-guru ini tidak usah dites, langsung saja diangkat. Akibat dari mungkin keresahan dan keputusasaan selama sekian lama mereka diberikan harapan, tetapi tidak ada kunjung keputusannya. Yang terlebih lagi adalah masalah yang paling berat yang dirasakan oleh guru ketika kabupaten, kota, dan provinsi menuduh para guru honorer ini menjadi pribadi yang egois karena akan menghabiskan anggaran APBD kabupaten, kota, dan provinsi kalau mereka minta diangkat menjadi ASN. Carut marut permasalahan itu kemudian yang mendorong Komisi 10 untuk membuat panitia kerja. Panitia kerja pengangkatan guru honorer menjadi ASN. Terurai satu demi satu, terkomunikasi dengan baik, hampir seluruh rekomendasi dilaksanakan, hampir semua permintaan yang masuk akal dan menurut undang-undang diperbolehkan diselesaikan dengan sangat istimewa oleh teman-teman di Dirjen GTK, masuk diantaranya Pusdiklat yang kemudian menerbitkan berbagai macam contoh-contoh soal supaya bisa dipelajari oleh para guru honorer yang takut dites. Komisi 10 tidak bekerja sendiri. Kami mengundang seluruh pakar, seluruh pengamat, dan berbagai macam pihak-pihak stakeholder yang terkait dengan urusan pengangkatan guru, kewenangan negara dalam pengelolaan anggaran, kemudian kewenangan negara dalam mendistribusi pegawai negeri, dan lain sebagainya. Berita baiknya adalah bahwa ketika seluruh mata memandang masalah pengangkatan guru honorer ini, berbagai macam bantuan diulurkan. Kemudahan-kemudahan diberikan kepada teman-teman guru honorer yang mendaftar sebagai P3K, dan kemudian ketika kuota yang kurang dari kabupaten kota diajukan karena ketakutan mereka ini akan menjadi beban APBD, disolusi oleh Mas Menteri dibuka kembali pada awal bulan Agustus. Maka kabupaten kota bisa mulai mengajukan kuota baru yang jumlahnya bisa akan mencapai 1 juta guru. Masih banyak permasalahan yang tersisa. Dari mulai beberapa formasi yang tidak ada, karena guru itu tidak hanya guru SD, SMP, SMA, dan SMK, tapi juga guru-guru PAUD, ya. Kemudian guru tenaga kependidikan, ada guru olahraga, guru kesenian, guru bahasa daerah, dan masih banyak lagi guru-guru sekolah inklusi dan lain sebagainya, formasinya tidak ada. Nah, itulah yang menjadi PR Prof. Nunu dan teman-teman di
Dirjen GTK serta Kemendikbud serta PR dari Kementerian Pan-RB dan Badan Kepegawaian Daerah. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Dirjen GTK, terutama yang sangat aktif ini sebenarnya Prof. Nunu, Dirjennya. Kemudian tentunya kepada Mas Menteri dan teman-teman dari Diklat apa namanya ya Prof? Pusdiklat ya, Pusdiklat, yang kemudian bekerja keras menerbitkan berbagai macam acuan, arahan yang bisa diklik begitu saja oleh guru, begitu klik mereka bisa mensolusi masalah-masalah yang mereka ingin. Biasanya mereka berselancar ke dunia maya, ke internet dengan berbagai macam berita yang kurang bisa dipertanggungjawabkan. Tetapi ketika dibuka laman, konsultasi, kamar khusus untuk guru, dan lain sebagainya, itu akhirnya gegap gempita, kegaduhan, keriuhan, dan keresahan itu perlahan-lahan redup dan berubah menjadi harapan. Kerja keras ini memang tidak lepas dari dedikasi yang diberikan oleh teman-teman Kemendikbud, utamanya adalah di GTK. Saya kira demikian, Mas Andre, penjelasan awal dari saya. Sekali lagi terima kasih kepada Prof. Nunu dan teman-teman. Baik, Ibu Agustina, luar biasa. Jadi Ibu Agustina dan Ibu Bapak di Komisi 10 melihat masa depan dari pendidikan Indonesia ini sangat cerah, Bu ya. Apalagi dengan dimulainya rekrutmen guru ASN P3K ini. Bahkan Ibu tadi menyampaikan akan ada lagi nih rekrutmen susulan. Nah, itu nanti ya, kolaborasinya akan lebih luar biasa lagi, Bu ya. Bu, mungkin terakhir, bagaimana nih Bu pesan dan harapan Ibu dalam hal juga mewakili Ibu Bapak di Komisi 10 atas proses rekrutmen ini, baik Ibu Bapak guru yang sudah mengikuti maupun nantinya Ibu Bapak dan guru yang mungkin belum akan mengikuti rekrutmen semacam ini, Bu. Bagaimana pesan dan harapan Ibu terakhir, Bu Agustina? Yang pertama, tentu dasar saya adalah idealisme dan ideologi yang memang harus selalu ditampilkan di dalam profil seorang guru. Ketika seorang guru itu bisa mengajari muridnya dan meneladani sikap-sikap yang seharusnya di dalam proses menghadapi sebuah ujian, nah mereka akan dilihat sebagai seorang guru yang sebenarnya. Diterima atau tidak, lulus atau tidak, kemudian tercapai atau tidak keinginannya. Jika teman-teman guru honorer ini memiliki panggilan jiwa sebagai guru, tentu akan memberikan keteladanan sikap-sikap yang akan pasti dilihat oleh para muridnya dengan lebih baik. Bagaimana menghadapi keberhasilan, bagaimana menghadapi kegagalan, bagaimana menyambung semangat, bagaimana bersabar, bagaimana tetap cerdas dalam menghadapi berbagai masalah dan tantangan yang ada di masa depan. Apapun ketika hari ini pemerintah menempatkan guru itu sebagai profesi, tentu harus ada perjuangan para guru ini menuju pada sebuah era pengabdian. Komisi 10 tentu akan membantu. Mudah-mudahan dengan revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, kita dapat menempatkan guru di tempat yang lebih mulia. Guru hanya dipasrahi generasi muda untuk dicetak, dikawal, dibimbing, supaya mengenal dunia dan siap mengambil alih pengelolaan negara. Guru tidak akan lagi dibebani dengan berbagai macam laporan-laporan administratif yang sebenarnya sangat sama sekali tidak berkaitan dengan pendidikan anak itu sendiri. Nah, karena itu saya usulkan Prof. Nunu mungkin jika ada kesempatan untuk berbincang-bincang dengan teman-teman secara teknis di Badan Kepegawaian Nasional supaya
tenaga kependidikan itu juga diberikan formasi sehingga itu bisa meringankan tugas-tugas guru dalam proses penugasannya. Yang terakhir, saya berharap bahwa mayoritas guru honorer yang mendaftar sebagai P3K lolos dan diterima menjadi P3K. Kalau sudah diterima, saya berharap dengan sangat jangan melompat pergi ke tempat yang lain. Tetaplah menjadi guru. Saya ingin mereka yang menuduh para guru honorer ini sebenarnya tidak ingin menjadi guru, tetapi ingin menjadi pegawai negeri, saya ingin mengatakan bahwa mereka salah. Saya ingin mengatakan bahwa para guru honorer ini ingin menjadi guru sejatinya guru. Guru yang mendedikasikan dirinya untuk pendidikan. Maka sebaiknya saya berharap setelah diterima menjadi tenaga P3K, tetaplah menjadi guru. Jangan kemudian berpindah menjadi pegawai di keolahragaan misalnya, atau di pemadam kebakaran misalnya. Itu akan membuat kita kecewa dan murid-murid menjadi kehilangan. Saya kira demikian. Mas Andre, saya harus sampaikan bahwa saya berada pada situasi di dua webinar yang berbeda. Saya mohon maaf dan mohon izin segera akan saya meninggalkan webinar ini. Salam untuk seluruh teman-teman honorer. Mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Prof. Nunu karena saya meninggalkan tempat terlebih dahulu, Prof. Kemarin 2 hari dengan Prof. Nizam, sehari 2 kali dengan Prof. Nizam. Hari ini dengan Prof. Nunu, dan kita akan bertemu minggu depan dalam raker, kalau tidak salah, laporan pertanggungjawaban APBN dan pembahasan RKAKL ya, kalau tidak salah untuk tahun 2022. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih Ibu Agustina atas pesan, harapan maupun dukungan dari Ibu dan juga semua Ibu Bapak di Komisi 10 atas rekrutmen guru ASN P3K ini. Luar biasa. Sekali lagi terima kasih Ibu Agustina sudah berkenan hadir di dalam webinar SMB 3 sore hari ini. Sudah selalu untuk Ibu. Nah, baik, selanjutnya singkat saja sebelum nanti kita maju ke segmen kedua, singkat dari Bapak Sutopo, kita mau dengar, Pak, perasaannya gimana nih Pak? Senang, bangga, apa gimana Pak? Bahagia setelah adanya rekrutmen guru ASN P3K ini. Singkat ini Pak, nanti kita akan bahas lebih lama lagi. Silakan Pak Sutopo. Iya, tentu saja kami menyambut gembira rekrutmen 1 juta honorer ini. Ternyata kami sangat kaget karena memang permohonan kami itu 1 juta, cuma 1 jutanya nolnya 6 waktu itu. Surat kepada Bapak Presiden yang kami tembuskan juga ke semua kementerian. Nah, kami sangat bersyukur di era kepemimpinan Bapak Joko Widodo dan Bapak Menteri Nadiem Makarim, Bapak Dirjen GTK dan Dirjen Regulasi ini benar-benar hadir. Artinya 1 juta ini bukan hanya mengakomodir bagi honorer K2, namun justru kami honorer non kategori 2 yang belum terdata di BKN. Ini dapat diusulkan oleh Menteri Pendidikan, Menpan RB dan BKN, sehingga kami yang selama hampir 15 tahun ini tidak bisa mengikuti rekrutmen ASN sekarang menjadi merdeka pada Hari Raya Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Betul-betul kami merasakan merdeka, memiliki kesempatan untuk mengikuti rekrutmen ASN untuk mendapatkan kesejahteraan dan status kepegawaian yang mendapat gaji dan tunjangan setara bahkan lebih tinggi dari ASN PNS. Maka kami tentu saja sangat menyambut gembira dan mempersiapkan diri dengan baik dengan berbagai macam fasilitasi dan kemudahan yang diberikan oleh pemerintah, khususnya Kemendikbud, agar supaya kami dapat memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya untuk dapat lolos menjadi ASN P3K. Oleh karena itu tentu saja kami mohon doa restu dari Bapak Ibu semua, khususnya Sesdirjen, Pak Dirjen, selaku Ketua
panitia seleksi guru P3K dan Pak Menteri Nadiem dan Bapak Joko Widodo. Semoga semua honorer yang tadi jumlahnya hampir semuanya itu lolos, hanya 6 itu dapat diberikan kemudahan lulus dan lolos menjadi ASN P3K sebagai untuk pelengkap. Memang betul-betul ini rekrutmen terbesar dan yang terangkat pun terbanyak sepanjang sejarah. Mungkin demikian di awal pertama yang dapat kami sampaikan. Oke, baik. Nah, Ibu Bapak Guru, kami mau ajak nih kita berikan apresiasi, mau boleh begini atas kolaborasi rekor yang luar biasa rekrutmen guru ASN P3K ini. Oke, tetap jangan kemana-mana, tetap di ruangan yang sama. Kita akan masuk ke dalam segmen yang kedua. Tetap sebelumnya, kita akan menyimak dahulu video tentang rekrutmen guru ASN P3K tahun 2021. Kita simak bersama. Program Guru Belajar dan Berbagi, seri belajar mandiri calon guru ASN P3K. Guru Belajar dan Berbagi hadir sebagai tempat bertemunya guru-guru hebat dari berbagai bidang di seluruh Indonesia untuk bisa mengikuti ragam seri belajar serta berbagi ragam bentuk pembelajaran. Ayo Guru Belajar merupakan gerakan di mana setiap guru bisa mengikuti program pembelajaran GTK secara daring, sementara Ayo Guru Berbagi merupakan gerakan kolaborasi pemerintah, guru, komunitas, dan penggerak pendidikan untuk bergotong royong berbagi ide dan praktik baik melalui rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, artikel, video pembelajaran, dan aksi guru. Budaya belajar dan berbagi di antara semua guru dan tenaga pendidikan adalah kunci kemajuan pendidikan kita, sehingga semua anak-anak Indonesia mendapat layanan pendidikan yang semakin baik. Baik Ayo Guru Belajar maupun Ayo Guru Berbagi hadir sebagai fasilitas belajar dan berbagi agar anak-anak Indonesia mendapatkan pendidikan terbaik dari guru terbaik. Kali ini program Guru Belajar dan Berbagi mengeluarkan seri belajar mandiri calon guru ASN P3K. Program Guru Belajar dan Berbagi seri belajar mandiri calon guru ASN P3K hadir menyediakan fasilitas untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan serta latihan soal-soal melalui belajar mandiri untuk mempersiapkan diri mengikuti seleksi calon guru ASN P3K. Apa tujuan program Guru Belajar dan Berbagi seri belajar mandiri calon guru ASN P3K? Peserta mampu menggunakan bahan belajar mandiri dan latihan soal untuk mempersiapkan diri mengikuti seleksi guru P3K. Peserta mampu menggunakan sistem bahan belajar mandiri yang user-friendly atau mudah, ringan, ringkas. Peserta mampu menggunakan komunitas pembelajaran atau learning community dalam mengkonstruk pengetahuan dan keterampilannya. Ayo belajar daring mandiri. Kunjungi laman gurubelajar dan berbagi.kemdikbud.go.id. Hai, Ibu Bapak para peserta webinar, kita kembali lagi, kita masuk lagi dalam segmen yang kedua. Nah, tadi sudah disimak tuh tentang video rekrutmen guru ASN P3K. Di sana ada inisiatif juga dari Direktorat Jenderal GTK, Guru Belajar, Guru Berbagi. Di sana sudah disiapkan tuh bagaimana belajar soal-soal untuk belajar Bu ya, belajar bagaimana persiapan menghadapi rekrutmen guru ASN P3K. Nah, pasti itu harapannya dari teman-teman di GTK tuh para guru bisa belajar dari situ aja, nggak usah pakai sumber-sumber yang lain kan, begitu Bu ya Bu Nurul ya. Nah, sebenarnya apalagi nih senjatanya, apalagi nih Bu, harapan dan senjatanya dari platform Guru Belajar Berbagi itu sebenarnya seperti apa Bu? Silakan Bu Nurul. Ya, terima kasih Mas Andre. Jadi Bapak Ibu guru serta webinar yang berbahagia. Jadi sesuai dengan niat kami semua. Jadi niatnya itu sebenarnya seluruh guru non ASN itu terangkat ya. Tetapi karena memang keinginan Mas Menteri itu benar-benar meningkatkan kualitas. Jadi tidak hanya sekedar mengangkat, tetapi benar-benar guru-guru yang
diangkat itu punya panggilan jiwa seperti yang disampaikan oleh Bu Agustina tadi, dan benar-benar yang sesuai, maka harus melalui tes. Itu amanah undang-undang ya. Nah, karena memang kami butuh ya guru, yang kekurangan guru itu memang 1 juta itu kekurangannya, memang butuh. Dan pendaftarnya sampai saat ini itu 900.000 sekian ya. Itu agar Bapak Ibu guru itu siap mengikuti, kami membuatkan satu program dalam portal Ayo Guru Belajar .kemendikbud.go.id, itu program guru belajar berbagi khusus untuk seri belajar mandiri calon guru ASN P3K. Program ini bertujuan untuk memberikan fasilitasi kepada calon pendaftar guru ASN P3K, bisa materi, perangkat, latihan soal, community learning, serta tryout Bapak Ibu. Harapannya Bapak Ibu secara mandiri belajar, kemudian ada tahapan mengikuti modul fasilitasi pembelajaran tahap 1, setelah itu tahap tryout. Kalau belum berhasil saat ini, coba lagi, ulangi dari awal, coba lagi. Harapannya seri guru belajar ini, mapel-mapel itu diturunkan dari indikator, bukan dari kisi-kisi. Harapannya mendekati substansi yang akan diujikan nanti Bapak Ibu. Jadi kalau mencoba belum berhasil, coba terus. Karena semangat Bapak Ibu guru yang penting supaya bisa lulus ujian ini. Ini komitmen kami sebenarnya untuk membantu guru-guru itu lebih siap dalam mengikuti seleksi guru ASN P3K nanti itu, Mas. Dan itu mapel yang sudah tersedia itu banyak sekali ya. Ya, seluruh mapel itu ada, sudah kami siapkan ya untuk Bapak Ibu guru. Jadi ada mapel kejuruan, ada juga mapel umum yang ada semuanya, mulai bahas semuanya SD sampai SMA SMK. Itu Mas. Kalau dari pengamatan Ibu nih Bu, Ibu pernah nggak nilik-nilik atau ngeliat lewat langsung kira-kira Ibu Bapak guru mana nih yang mengakses laman tersebut, terutama dalam persiapan rekrutmen guru ini? Ibu pernah nggak coba-coba, Ibu saya mau ngetes nih, mau lihat berapa banyak sih penggunanya atau yang mengakses, gimana Bu? Ya, kalau dilihat dari aksesnya yang sudah ada, itu bisa di laman Guru Belajar dan Berbagi ya. Kalau tadi Guru Belajar, nah Guru Belajar dan Berbagi itu khusus untuk total yang sudah mengakses untuk seluruh paket. Kami kan ada beberapa seri ya. Untuk seluruh seri itu sudah lebih dari 1 juta. 1.132.085. Tetapi untuk khusus untuk mandiri ASN P3K itu 489.735 guru yang sudah mengakses. Wow, kalau kita lihat datanya, guru itu sebenarnya kalau guru non ASN itu di sekolah negeri ada 700.000, yang di swasta itu ada, kalau di total 1.600.000. Ini sebenarnya belum semua guru non ASN itu mau untuk mempersiapkan ini. Itu masalahnya Mas Andre. Kalau mau lulus ya harus mau belajar dong. Nah, betul ya. Betul Bu. Iya, masa ya walaupun guru tetap harus belajar Bu ya. Betul. Nanti kalau giliran udah nggak lulus bertanya-tanya yang disalahin beberapa pihak. Nah, itu kan Bu ya, karena beberapa guru tuh kadang-kala ada keengganan. Betul. Atau mungkin padahal semua sudah tersedia Bu ya. Nah, mungkin ada kiat-kiat dari data per hari ini, per jam ini, pukul 15 itu 489.735. Harusnya kan 1 juta Mas, ya kan? Kalau memang guru-guru ini memang semangatnya tinggi untuk lulus dalam seleksi ini. Tuh, yang lagi mengikuti webinar sore hari ini sudah jutaan lebih, 2 juta lebih nih Bu. Ayo semua akses dong, belajar. Itu semua sudah disiapin loh sama Direktorat Jenderal GTK, kurang apa lagi? Kan begitu ya. Kita lanjut ke Pak Suto Bu. Pak, gimana nih Pak melihat ini nih Pak, inisiasi atau usaha dari Dirjen GTK ini seperti apa Pak? Apalagi tadi Bu Nurul menyampaikan tentang bagaimana meningkatkan kualitas. Nah, gimana tuh Pak Suto? Praktik baik apa yang sudah Bapak temui terutama di forum sendiri Pak? Silakan Pak. Ya, baik. Namun sebelumnya karena kami orang Jawa, karena tadi juga disinggung sebagai guru itu bukan hanya profesi tapi profil, maka izinkan kami orang Jawa membuat pengantar dulu, yaitu menyampaikan terima kasih yang pertama kepada Sesdirjen GTK Kemendikbud Prof. Nunuk Suryani MPD, kemudian Ketua Panja GTK Pangkatan Honorer Ibu Agustina Wilujeng, kemudian yang para hadir melalui Zoom meeting ataupun kanal YouTube, khususnya bagi seluruh calon peserta CPPK 2021. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa hingga pada hari ini 19 Agustus 2021 Kemendikbud Ristek RI kembali mengulurkan tangan memfasilitasi kami guru honorer
dapat kembali menjalin silaturahmi bersama pemangku kebijakan yang sangat kompeten di bidangnya. Hadir para narasumber yang sangat kami banggakan, mewakili Kementerian Pendidikan Prof. Nunuk Suryani yang begitu giat memberikan rangkaian sosialisasi dari awal hingga akhir, dari tadinya kuota 200.000 naik sampai ini berapa ini, luar biasa 900.000 ya Prof. Kemudian juga tadi dari DPR RI hadir juga Ketua Panja G3 Honorer pada sebuah tema yang sangat dinantikan oleh seluruh honorer di Indonesia, yaitu rekrutmen guru P3K. Sebuah tema yang sangat update, yang dinanti bukan hanya yang mengikuti saja pendaftaran, tapi juga tenaga kependidikan yang berharap nantinya mendapat kuota. Khususnya sekarang ada ratusan ribu yang sudah lolos seleksi administrasi. Nah, ini pada kesempatan ini juga kami harap nanti bisa untuk sekaligus menanyakan beberapa poin permohonan kami, karena ada beberapa kendala-kendala di lapangan Prof. Nunuk. Namun demikian, pada intinya kami menyampaikan terima kasih kepada Mendikbud RI dan Bapak Joko Widodo yang telah memperjuangkan kuota 1 juta ini. Bukan hanya kuota, tapi anggarannya anggaran APBN. Kalau dulu mungkin juga agak bingung ya Bu. Kemudian berbagai macam kemudahan tadi yang sudah diberikan, adanya bukan hanya diberikan kuota terus bingung cari tes materi sendiri, tapi ini diberikan fasilitasi pelatihan tes sehingga membekali kami agar lebih siap honorer seluruh Indonesia ini menghadapi seleksi. Kemudian bukan hanya di situ, tapi kesempatan yang diberikan sampai 3 kali. Artinya ketika mungkin di tahap pertama nanti saya pribadi misalnya tidak lolos, saya tidak berkecil hati, masih ada kesempatan untuk mengikuti di tahap kedua atau ketiga. Namun demikian sejatinya memang bila manapun tidak lolos itu sebatas kompetisi, dan kami harap teman-teman pun atau semuanya bila tidak lolos tidak usah berkecil hati. Kami harap di 2022 dan 2023 dengan pola yang sama masih diberikan kesempatan. Kemudian dengan kuota 1 juta itu bukan hanya menjadi rekrutmen terbesar sepanjang sejarah di Indonesia, namun PP 49 ini bukan hanya menjadi payung hukum bagi K2 yang selama ini sudah ada di database kepegawaian, tapi juga honorer non kategori 2 yang datanya di Kemendikbud tapi tidak ada di BKN. Sekarang saat ini sudah ada di Menpan RB dan BKN dan siap untuk mengikuti rekrutmen P3K untuk mendapat kesejahteraan dan status kepegawaian. Inilah yang membuat kami berusaha untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Artinya Mendikbud dan Bapak Joko Widodo itu sudah berupaya sekuat tenaga beserta jajarannya, khususnya Prof. Nunuk dan Pak Dirjen yang kadang di tengah kesibukannya juga konsultasi mau membahas, kadang membahasnya juga lebih terstruktur daripada kami honorer pada WA, malah tidak terstruktur. Para dirjen, para sesdirjen itu membalas pertanyaan-pertanyaan di tengah kesibukan itu wujud begitu perhatiannya para pejabat di Kemendikbud pada era kepemimpinan Bapak Joko Widodo dan Bapak Nadiem Makarim yang patut kita apresiasi. Kemudian tentu saja ini merupakan bentuk perhatian yang sangat besar pemerintah untuk meningkatkan kualitas kompetensi dan kesejahteraan seluruh honorer. Oleh karena itu tadi dalam rangka mempersiapkan rekrutmen memang kami melakukan berbagai macam upaya karena kami rata-rata sudah tua Prof. Kadang lupa, kadang mencoba latihan di fasilitas yang diberikan oleh Kemendikbud. Kami juga menggunakan fasilitasi belajar dari PGRI. Bahkan kemarin kita juga membuat e-book gratis untuk dibagikan bagi teman-teman yang makepelnya tidak ada Prof. Untuk PAI sudah ada Prof. Untuk PAI? PAI nggak ada Mas, karena PAI kan dari Kemenak ya. Oh iya, ya ini menjadi problem juga Prof. Mungkin nanti dapat diperjuangkan untuk modul belajar untuk PAI supaya nanti teman-teman PAI ini juga tenang, dan kami himbau untuk non K2 PAI untuk komitmen tidak ikut-ikutan demo, tidak usah resah, gunakan dulu misalnya modul tidak ada dari berbagai macam sumber, dan mungkin modul yang kita miliki bisa suplemen yang kita miliki bisa berguna untuk sementara. Kemudian Prof, ini kalau bisa untuk beberapa latihan yang disediakan di portal Kemendikbud itu dibuka kembali Prof, untuk karena mungkin ketika kemarin mengikuti
sempat karena kita juga dibebani pekerjaan di sekolah misalnya yang harus kita selesaikan, malamnya kami juga harus mencari uang tambahan Prof, sehingga kami terlewat, mohon dapat dibuka kembali seri-seri pelatihan yang kemarin kita ikuti dapat dibuka kembali. Kemudian tentu saja kalau bisa nih Prof, mohon ditolong mumpung ada Prof Nunu dan mungkin Pak Dewan, karena kemarin kita kita memohon suatu regulasi. Kami tidak pernah menuntut baik itu PNS maupun PNS tanpa tes atau P3K tanpa tes. Kami sejak dulu konsisten mengusulkan 1 juta honorer ini untuk dapat memberikan kesempatan bukan hanya bagi K2 tapi justru juga bagi non K2 pendidik dan tenaga kependidikan. Maka mohon diperhatikan konsistensi kami ini dapat menjadi bahan pertimbangan untuk yaitu tadi Prof, membantu teman-teman agar mudah mencapai kelulusan. Yang pertama kalau bisa, ini ada pertanyaan Prof, sebagaimana tindak lanjut permohonan yang kemarin, kapan nih Prof dibukanya pendaftaran, dan kami tetap bersabar kapanpun waktunya. Sudah kami himbau kepada pengurus dan ketua pengurus dan anggota tergabung untuk sabar menanti sambil mengecek laman guru P3K guru P3K.go.id atau SSCN BKN untuk selalu memantau, karena kemarin juga sempat muncul deklarasi sehat, kemudian nanti katanya juga harus melengkapi kartu bukti bebas COVID, artinya harus memiliki keterangan jati diri bebas COVID. Nah, ini harusnya sampai ke semua honorer. Kadang ini teman-teman honorer juga AB atau mungkin tidak sempat membuka-buka, dan mungkin informasi ini penting padahal itu sebagai salah satu syarat pokok para peserta seleksi TS. Nah, setidaknya peserta honorer pun juga sudah memiliki draft map untuk kesiapan dokumen yang dimiliki. Namun demikian kami harap tetap ini berlangsung 3 kali, walaupun jadwalnya mundur pun kami tidak masalah, malah mungkin ada kesempatan atau hikmah bagi kami untuk belajar lebih intens. Kemudian Prof, kalau bisa nih kami teman-teman honorer di seluruh Indonesia ini ditambahi sedikit dong Prof, kalau ada tambahan bonus poin Prof, karena kemarin pemerintah khususnya Pak Mendikbud sudah memberikan hadiah yang sangat besar untuk honorer yang memiliki sertifikat pendidik 100% pada nilai kompetensi teknis. Mungkin untuk honorer yang memiliki masa kerja 5 tahun, 10 tahun atau 25 tahun itu mendapat bonus tambahan, apalagi yang memiliki akta 4 mohon dapat dipertimbangkan untuk mendapat nilai kredit poin, entah itu dapat 5% atau 10%, monggo kebijakan kami serahkan kembali, karena ini kemarin juga teman-teman pada menanyakan, mohon diperjuangkan kembali bonus tambahan untuk nilai kompetensi teknis. Kemudian kalau bisa Prof diupayakan passing grade ini yang menjadi momok seluruh honorer di Indonesia Prof, passing grade kalau bisa tidak lebih tinggi dari passing grade 2019 khususnya untuk guru honorer ini Prof, atau syukur di bawahnya 2019 untuk passing grade P3K. Kemudian kegembiraan kami sebetulnya sangat luar biasa Prof, karena tadi kami hanya minta 1 juta honorer ini kuota P3K untuk honorer. Ini kan sudah sebetulnya tercapai, bahkan kemarin kita audiensi dengan Prof Nunu, 99% itu pemerintah sudah mengabulkan permohonan kami. Tinggal 1% yaitu formasi jabatan yang belum terakomodir. Nah, mohon nanti sebagaimana usulan kami kemarin 5 poin usulan di poin ketiga untuk formasi tenaga administrasi, kami mohon untuk tahun ini atau tahun depan diperjuangkan formasinya. Tentu saja permohonan kami sampai akhir 2023, karena kami yakin program Menpan RB itu untuk menyelesaikan honorer sampai 2023 ini akan terlaksana. Namun demikian kami percaya mungkin tidak semuanya honorer ini lolos Prof. Sampai 2023 pun walaupun kesempatannya banyak, mohon nanti adanya skema bantuan BSU itu bisa berkesinambungan, karena ini sangat kami rasakan Prof di era pandemi. Kadang kami jualan bensin juga tidak laku, kadang laku 10 liter jadi lakunya 5 liter. Nah, ini sangat mengganggu ekonomi lah. Bantuan BSU Kemendikbud kemarin sangat kami rasakan bagi seluruh honorer.
Kemudian mungkin itu Prof, beberapa masukan dari teman-teman dan mohon adanya keringanan, dan tentu saja kami sudah selalu menghimbau Prof kepada teman-teman, karena teman-teman ini kan guru dan tenaga kependidikan. Tadi bukan profesi tapi profil, menarik dari yang disampaikan Prof Agustina. Maka kami bangga pada para pengurus dan anggota yang selama ini konsisten pada usulan tidak menuntut pemerintah mendemo dan menuntut, tapi justru karena komit mengawal usulan 1 juta P3K ini agar semuanya pihak, baik itu pemerintah, DPR, PGRI, fokus mendalami substansi-substansi yang belum terkuak dalam 10 lembar permohonan kami, naskah akademis permohonan PP 49 sebagai payung hukum 1 juta honorer. Karena nanti juga kami kan mungkin butuh ini Prof. Bagaimana nanti kami ke depannya, apakah kami mendapat pensiunan ataukah mungkin dipotong gajinya dari tiap bulannya, entah itu melalui PT Taspen, mohon diperjuangkan Prof. Mungkin demikian apresiasi yang sangat tinggi kami kepada pemerintah dan rasa kegembiraan kami menyambut rekrutmen P3K terbesar di tanah air. Dan mungkin tadi sempat googling juga, tapi belum sempat selesai Prof, mungkin terbesar di dunia juga Prof. Demikian waktu dan tempat kami kembalikan. Iya Pak Sutopo, ini Pak Sutopo apresiasi sekaligus mewakili kegundahan gulana Bu ya, kegundahan gulana dari Ibu Bapak guru maupun juga Ibu Bapak peserta webinar yang hadir sore hari ini. Jadi nyambung lagi dengan tadi yang Pak Sutopo katakan. Nah, ini mungkin yang dinanti-nanti nih Bu. Silakan Bu, ada perkembangan terbaru terkini nggak nih? Jadi kan tadi Pak Sutopo juga menyampaikan supaya guru-guru jangan demo, tapi ini seleksi sudah sampai 3 kali. Udah ada 3 kesempatan. Nah, ini kan demokratis. Nah, Bu, di tahun 2021 ini ada nggak Bu perkembangan terkini, kan lagi berjalan nih Bu untuk rekrutmennya. Seperti apa nih Bu? Silakan Ibu. Ya, terima kasih. Sudah ya. Ya, terima kasih Mas Andri dan Pak Sutopo untuk tadi hanya banyak PR pertanyaan buat saya juga ya. Nanti kita jawab jika waktunya memungkinkan. Tapi yang terbaru itu sampai saat ini untuk terbarunya seperti surat yang disampaikan oleh BKN, pengumuman BKN terkait dengan penyesuaian jadwal tahapan pelaksanaan seleksi P3K guru tahun 2021. Mungkin Bapak Ibu sudah melihat di laman pppk.kemendikbud.go.id maupun di laman sscsnbkn.go.id. Saat ini kita sudah mengumumkan pasca sanggah peserta seleksi kompetensi. Ya, jadi Bapak Ibu pasti lega ya kalau sekarang ini sudah lulus administrasi semua, tapi jangan senang dulu karena masih ada seleksi substansi atau seleksi kompetensi. Tapi dari data yang masuk ke kami itu peserta pelamar itu 925.637 untuk memperebutkan 506.247 formasi. Itu kecil sekali yang tidak memenuhi syarat. Jadi kami melakukan berbagai negosiasi, diskusi dengan KL terkait supaya Bapak Ibu ini itu bisa paling tidak lolos dari saringan pertama. Jika ada sedikit segelintir yang tidak lolos itu memang sangat tidak bisa ditolong. Contoh ya Mas, kalau di situ di dalam yang sangat bertentangan dengan Permenpan RB nomor 28 tadi, misalnya dia penyandang disabilitas tidak boleh ada tertulis dalam situ melamar untuk penjas guru olahraga. Nah, contohnya seperti itu yang sangat tidak mungkin kami bantu. Jika sejauh bisa kami lakukan, kami ingin memberikan kesempatan seluruh guru honorer itu untuk berlaga dulu, uji unjuk kebolehan dalam ujian. Tadi kan ada 3 kali ujian yang memberikan kesempatan seluas-luasnya pada guru untuk ikut seleksi. Dan itu sih terbarunya ya. Nah, Bapak Ibu kan banyak pertanyaan nih, baik di Instagram pribadi maupun di laman resminya Kemendikbud, itu ada pertanyaan terkait dengan kapan ujiannya akan dilaksanakan. Jadi ujian yang dilaksanakan itu jadwal dari Kemenpan sudah ada. Tapi biasanya kami akan rapat lagi untuk menetapkan melihat perkembangan kondisi terkini. Kalau di dalam jadwal yang dipublikasikan secara resmi dalam laman BKN maupun Kemenpan, itu kan jadwalnya itu umum untuk seluruh seleksi ASN maupun CPNS itu di akhir bulan Agustus.
Namun karena melihat kondisi pandemi seperti ini, apakah karena Bapak Ibu kan harus hadir di TUK atau tempat uji kompetensi, maka kita akan melihat. Nah, nanti sabar saja Bapak Ibu, jangan terlalu emosi ya. Sering saya tuh loh Mas, diomel-omelin oleh Bapak Ibu guru ini. Enaknya nggak mau kerja, tapi kami terima dengan lapang hati saja. Bahwa nanti tuh pasti akan kami komunikasikan kepada Bapak Ibu guru melalui ramalan resmi. Bahkan Mas, untuk saat ini, hasil yang sedang berproses saat ini, sedang koordinasi dengan pemerintah daerah terkait dengan proktornya, pengawasnya, TUK-nya, ketersediaan komputernya, dan juga koordinasi dengan Kemenak terkait digitalisasi soal. Karena soal Kemenak itu ya Pak Sutopo, itu memang bukan ranahnya Kemendikbud untuk menyiapkan modul maupun soal. Karena secara substansi bukan kami, maka itu ada di Kemenak. Kami juga lagi koordinasi. Nah, hal yang sedang berproses saat ini tadi, jadi memverifikasi kembali saat ini ya Bapak Ibu guru, jika saat ini belum tidak termasuk dari 900.000 dan tidak lolos memperebutkan 506.000 tadi, jangan kecil hati, karena kami sedang mengajukan kebutuhan lagi selisih dari 1 juta yang belum diajukan. Jadi sebenarnya dari Kemendikbud itu mengajukan 1 juta nih, Bapak Ibu harus tahu prosesnya. Tapi daerah itu mengajukan formasinya tidak sebesar yang dibutuhkan. Sehingga muncullah angka 506. Tapi kami itu butuhnya 1 juta sebenarnya. Oleh karena itu, karena ada kesempatan tahun 2022 untuk melanjutkan seleksi guru P3K ini, kami sedang melakukan verifikasi dan update data. Selisih dari 506 itu berarti 500.000 lagi plus akan menggantikan guru yang akan pensiun di tahun depan. Jadi sekitar 700 ribuan. Itu yang sedang kami ajukan, termasuk meskipun belum ada tadi appendix yang seperti yang Pak Topo harapkan, tapi Pak Dirjen meminta saya untuk mengajukan juga untuk kebutuhan TNI. Jadi ini sekarang lagi sedang project klinik, sinkronisasi, usulan dan sebagainya, Mas. Sedangkan untuk mengatasinya itu, untuk jika ada Bapak Ibu guru yang belum ada pertanyaan terkait dengan hal itu, kami juga sudah membuatkan helpdesk, sudah membuatkan call center, telegram, yang Bapak Ibu bisa komunikasi pukul 7 pagi sampai pukul 23, Mas. Dijawab live oleh orang-orang yang sudah kami latih untuk menjawab semua pertanyaan Bapak Ibu. Coba tuh Pak Sutopo, 7 pagi sampai 23.00 jam 11 malam. Nah itu tuh mau jam berapa Pak tidurnya? Nah itu, tapi demi apa? Semua honorer, ya. Ibu Bapak guru. Nah, kami sudah mencoba juga langsung dibalas Pak, langsung 5 menit itu langsung terbalas. Oh, luar biasa kan Pak. Oke, nah ini nyambung nih, langsung masuk nih Bu ke sesi tanya jawab. Tadi kan Ibu udah langsung ditanyain nih sama Pak Sutopo. Bu, ini kebetulan ada dari Kuswari SMA N1 Daya Leluhur Cilacap nih menanyakan nih. Tadi kan Ibu udah sampaikan kalau yang sudah 3 kali nggak lolos juga itu bagaimana? Nah ini dari Kuswari, Ibu Kuswari juga menanyakan yang sama. Kalau 3 kali ikut tes tapi nggak lolos juga, kira-kira gimana nih Bu nasibnya? Apakah diberhentikan atau seperti apa Bu Nunu? Silakan Bu. Ya, kalau itu Bu Wakil Ketua Komisi 10 pasti udah punya jawabnya nih Bu Agustina, kayaknya sudah juga ya. Jadi kalau untuk sebenarnya tuh 3 kali ujian itu kesempatan yang sangat luas pada Bapak Ibu untuk mencoba. Dan terkait dengan passing grade ya, passing grade itu kewenangan Kemenpan untuk mengumumkan. Pasti kami Pak Topo belum sudah ada gosip isu yang datangnya dari mana passingnya lebih tinggi. Saya heran Ibu. Itu hoax lagi Bu ya, itu hoax lagi ya. Nah, Ibu Bapak guru tolong perhatikan laman yang bertanggung jawab, laman resmi. Nggak ada semacam itu. Nah itu bagi yang 3 kali itu yang belum lulus tetap jadi guru tentunya, karena kan pasti di daerah itu masih butuh honorer daerah ya, honorer daerah, dan bisa mencoba peruntukan lagi di tahun berikutnya. Kami kan masih tahun 2022 masih ada seleksi lagi. Itu Bu Wakil Ketua Komisi Bu Agustina kan pasti juga sangat mendukung ya ada keberlanjutan seleksi ini. Oke, baik, terima kasih Bu Nunu. Nah ini ada pertanyaan untuk Pak Sutopo dari Yuswandi. Nah terkait rekrutmen ini nih Pak, sebenarnya apalagi untuk GTK yang istilahnya boleh dikatakan memiliki terbatas ya, segala sesuatu terbatas, teknologi terbatas, semuanya terbatas. Tapi semangat ingin ikut rekrutmen ini, kira-kira menurut Pak Sutopo apa ya yang harus dilakukan baik dari diri sendiri maupun dukungan dari forum sendiri? Seperti apa Pak? Silakan Pak Sutopo.
Baik, selain mengusulkan regulasi, kami juga tentu saja menyampaikan permohonan regulasi tadi, baik itu tentu saja kami terima kasih dulu kepada PGRI ya, karena kami bisa sampai seperti ini menyampaikan permohonan di pemerintah, kepada DPR RI, bahkan di Komisi 10 kami pernah diadvokasi beberapa kali oleh PBBGRI. Maka terus terang kami berterima kasih ya, karena PGRI kami bisa seperti ini. Kemudian juga tentu fasilitasi dari Komisi 10 DPR RI dan pemerintah sendiri yang memberikan ruang bagi kami untuk menyampaikan aspirasi secara langsung. Nah, tentu saja ini menjadi motivasi bagi para honorer non memperoleh informasi, dan ini kebijakan ini tentu saja akan dimanfaatkan sebaik-baiknya. Namun demikian memang banyak kendala, baik itu fisik, misalnya di daerah yang kekurangan jaringan dan sebagainya. Itu ketika belajar kemarin kita menyelenggarakan kegiatan belajar bersama dengan moto berbagi bersama, belajar dan berdoa semoga lolos menjadi 1 juta P3K angkatan 2021. Kita bagikan juga kemarin sebagai rasa gembira kami e-book gratis untuk semua beberapa mapel yang kami miliki dari beberapa sumber, baik itu Kemendikbud atau berbagai macam PGRI, kami rangkum, kita buat namanya e-book, karena ada juga yang ternyata guru honorer yang belum sempat membuka atau karena kesibukannya kami maklumi, dan ternyata itu bermanfaat. Bahkan kemarin PAI ketika belum mendapat soal, beberapa juga meminta melalui email. Namun demikian mohon maaf teman-teman, soal tadi overload sehingga saya jadikan pada alaman Telegram. Mungkin bisa membantu suplemen tambahan bagi teman-teman yang belum sempat belajar. Kemudian tentu saja itu fasilitasi belajar kelompok, tapi ya lagi-lagi Prof, Bapak, karena memang P3K ini kurang menarik. Rata-rata mereka inginnya mungkin PNS atau P3K tanpa tes, sehingga kami kesulitan dalam menyampaikan aspirasi sejak dulu. Beruntung kami ada DPR RI, PGRI, dan pemerintah justru yang melihat kami, menolong dari pusat, justru mengambil dari kami dari daerah Purworejo, diambil, ditolong. Ini kalau tidak ditolong oleh PGRI, DPR dan pemerintah, mungkin aspirasi 1 juta ini dari dulu sudah lenyap. Dan ini juga berkat perjuangan para pengurus di DPP Forum Honorer Non Kategori yang komit, tidak pernah menuntut, mendemo, bahkan menggugat pemerintah sejak dulu berdirinya. Karena tadi saya salut dengan apa yang disampaikan oleh Prof. Agustin Wilujeng, kita itu sebagai guru ketika mendirikan organisasi perjuangan tidak semata hanya menyampaikan keinginan tanpa melihat akibatnya. Maka kami yang dididik oleh orang tua keluarga guru, maka kalau membuat usulan ya selaras dengan kebijakan yang dimungkinkan. Maka kami terus terang Prof, sejak lahir Bapak Agustin tidak pernah dalam satu surat pun kami mengusulkan payung hukum PNS tanpa tes ataupun P3K tanpa tes. Terus terang itu bukan kami Prof, dan jajaran pengurus dan ketua. Kami hanya mohon non kategori 2 ini mendapat pengakuan nomenklatur supaya tadi bisa mengikuti seleksi ASN. Pada waktu itu adanya CPNS, sehingga hari ini mungkin P3K inilah yang terbaik buat kami. Tapi kami harap nanti, ini kan hanya mungkin harapan kami, kalau negara nanti makmur, ini hanya menjadi program rencana jangka menengah. Program rencana jangka panjang Merdeka Belajar, mungkin guru mungkin dari P3K ini yang memiliki kompetensi, dedikasi, loyalitas ini dapat menjadi pertimbangan melalui peraturan menteri atau peraturan presiden dapat mengikuti seleksi CPNS. Lagi-lagi kami hanya mohon, ya mungkin demikian. Siap. Oke, terakhir nih Pak, ini kita kan sudah ada di penghujung acara. 1 menit Pak, 1 menit saja pesan dan harapan dari Bapak nih atas rekrutmen 2 ASN P3K ini seperti apa? Singkat saja Pak, silakan. Pesan terakhir baik. Pak. Kami mengapresiasi kebijakan pemerintah, menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran, baik Presiden Jokowi, seluruh kementerian, lembaga, DPR RI, dan PGRI. Kami himbau seluruh honorer, baik itu khususnya non kategori 2 untuk mendukung program kebijakan pemerintah ini dan bersabar, khususnya honorer yang formasi jabatan tenaga kependidikan yang belum terakomodir dan formasi guru yang belum terakomodir. Toh tadi sudah mendapat jawaban langsung atas kegundahan teman-teman formasi jabatan yang belum terakomodir, khususnya juga non kategori 2 tenaga kependidikan akan diperjuangkan, dan kami yakin itu akan direalisasikan, entah itu tahun 2020
2021 atau 2022 pelaksanaannya. Kami percaya, namun demikian tentu saja kesejahteraan tadi juga kalau bisa ada ya Pak. Kemudian kami harap teman-teman honorer ini untuk dapat lebih tenang karena tadi semua sudah dijawab. Kebijakan tadi secara makro, grand desainnya untuk menyelesaikan, memberi kesempatan bagi guru dan tenaga kependidikan. Jadi inilah informasi ini yang nanti bisa diterima langsung oleh seluruh honorer sehingga kami seluruh honorer ini bisa tenang mengabdi, melayani, mendidik anak-anak lebih tenang karena yakin nanti akan mendapat peningkatan kesejahteraan dan status kepegawaian. Jadi kami tidak usah pergi lagi ke Jakarta berkali-kali. Mungkin cukup webinar apalagi di masa pandemi. Tapi syukur-syukur kami difasilitasi Komisi 10 dan Prof. Nuni, teman-teman ini yang konsisten ini ingin ketemu Pak Nadiem, Prof. Ingin menyampaikan terima kasih dan rasa gembiranya. Mungkin nanti difasilitasi Ketua Panja GTK Honorer Prof. Dr. Agustina Wilujeng dan Profesor Nunu. Mohon salam juga untuk Bapak Dirjen GTK, Ketua Panitia Seleksi. Matur nuwun sangat pertolongan ini menjadi spirit. Ternyata tidak hanya memperjuangkan regulasi, Pak Dirjen itu juga memberikan motivasi dan semangat yang ini menjadi semangat bagi teman-teman kami untuk patuh pada pimpinan kami karena kami mengabdi di bawah naungan Kementerian Pendidikan. Tentu saja ketika mengusulkan juga menggunakan sopan santun, etika sebagaimana tadi disampaikan Prof. Agustina Wilujeng. Ini menjadi spirit bagi kami untuk mendukung program kebijakan pemerintah dan kami siap mengawalnya sampai 2024. Baik Pak Sutopo, ya selanjutnya nih ya yang gongnya nih Ibu Nunu, silakan Bu 1 menit pesan terakhir nih Bu supaya biar lebih jelas lagi terutama Ibu Bapak guru peserta webinar sore hari ini. Silakan Ibu Nunu. Baik, terima kasih Mas Andri. Bapak Ibu guru yang saya cintai semuanya, saya tahu Bapak Ibu sudah bersiap, sangat berharap dengan seleksi ini. Dan satu step sudah dilalui yaitu lulus seleksi administrasi. Ini saatnya Bapak Ibu tinggal berusaha dan berdoa. Kami di sini di pusat itu sangat ingin Bapak Ibu semua berhasil. Dan tolong Bapak Ibu jangan percaya dengan hoax apapun. Kami kerja terus untuk keberhasilan seleksi ini. Sampai saat ini kami sampai malam-malam meskipun PPKM terus menyiapkan segalanya agar Bapak Ibu bisa terlayani dengan baik. Dan jangan percaya hoax, yang Bapak Ibu lakukan adalah mengecek laman-laman resmi seperti guru pppk.kemendikbud.go.id maupun sscsnbkn.go.id. Disitulah semua informasi yang resmi Bapak Ibu bisa dapatkan. Jadi itu saja, Bapak Ibu tetap semangat dan semoga berhasil semuanya mengikuti seleksi. Dan jika pun nanti tidak berhasil, masih ada kesempatan di tahun 2022. Terima kasih ya Bapak Ibu semua, semoga semua sukses dan tetap bersabar dan berdoa. Itu saja. Baik, amin. Luar biasa pesannya Ibu Nunu. Nah tuh, ingat Ibu Bapak peserta webinar, jangan percaya hoax, percaya pada sumber yang resmi. Lihat-lihat di belakangnya ada kemdikbud.go.id atau bkn.go.id. Yang resmi, kalau nggak resmi masih bingung, tanya helpdesk-nya dari jam 7 pagi sampai jam 11 malam. Tuh, ayo manfaatkan semua kebaikan-kebaikan yang sudah disediakan pemerintah melalui Kemendikbudristek. Baiklah, akhir kata kami ucapkan terima kasih untuk Ibu Nunu, untuk Ibu Agustina, dan juga Bapak Sutopo yang telah berkenan menjadi narasumber dan juga membagikan informasi yang sangat informatif sekali sore hari ini. Dan juga terima kasih kepada seluruh peserta webinar yang tetap setia mengikuti acara webinar sampai tuntas. Saya, Andrew Famidai, beserta panitia yang bertugas, pamit undur diri. Mohon maaf bila ada tutur kata, tindakan yang kurang berkenan. Minum jamu, makan nangka, bunga merekah di tengah kota. Tak terasa berakhirlah webinar. Gelorakan terus, semangat, merdeka belajar. Ingat selalu mematuhi protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dalam sesi webinar Silaturahmi Merdeka Belajar selanjutnya. Thank you.